Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sekarang ini sudah jam 0.53 ya. Berarti selamat dini hari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Yang dimaksud dengan pencegahan penyakit, kalau kita lihat definisi ini ada 5. Yang pertama mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, dan mengeliminasi penyakit serta kecacatan. Nah, upaya atau tindakan itu, kelima tindakan ini dilakukan dengan mengaplikasikan atau menerapkan sebuah atau beberapa buah langkah intervensi yang telah terbukti efektif. Ya. Misalnya, jika kita ingin mencegah supaya ibu hamil tidak terkena malaria, maka salah satu caranya adalah dengan membagikan kelambu. Nah, kenapa? Karena ternyata di tempat lain, daerah endemis malaria lain, tindakan ini terbukti efektif. Jadi ibu yang dibagikan kelambu itu terbukti efektif untuk mencegah ibu hamil tersebut terkena malaria. Nah, itu kira-kira. Jadi efektif dalam pengertian ini adalah tindakan yang berhasil dari suatu tempat dan itu bisa diterapkan di tempat lain gitu. Itu yang kira-kira seperti itulah yang dimaksud dengan tindakan pencegahan penyakit. Kata eliminasi sendiri itu bermakna menghilangkan ya, mengeliminir, menghilangkan atau menghapuskan sebuah penyakit. Kemudian kalau kita bicara pencegahan penyakit, maka ada 5 tingkatan pencegahan penyakit yang dikemukakan oleh Lifford and Clark. Pandangan ini termasuk pandangan yang cukup lama. Kalau saya tidak salah ini dikemukakan di tahun 67 ya, tahun 60-an itu. Tetapi pandangan ini masih dipakai sampai sekarang di ilmu kesehatan masyarakat ataupun kesehatan masyarakat. Level pencegahan pertama ya, atau level tingkatan pencegahan pertama penyakit yang pertama itu adalah peningkatan kesehatan atau health promotion. Nah, di level ini atau di tingkatan yang pertama ini usaha-usaha yang dilakukan itu untuk membuat supaya sekelompok orang atau seseorang yang sudah sehat itu menjadi tambah sehat, ya, supaya kondisi sehatnya itu tetap dipertahankan, ya, menjadi lebih sehat. Misalnya dalam usaha-usaha health promotion itu atau peningkatan kesehatan itu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, menerapkan pola hidup yang sehat, rajin berolahraga, kemudian memperhatikan asupan gizinya, ya, memperhatikan menu gizi yang seimbang dan lain-lain. Kemudian tingkatan yang kedua ada yang namanya general and specific protection atau perlindungan khusus terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, belakangan ini sejak pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia, kita sering mendengar istilah isolasi mandiri. Nah, sebenarnya isolasi mandiri itu salah satu contoh specific protection atau general protection. Ya. Apa maksudnya? Kegiatan isolasi mandiri itu kan melindungi orang-orang yang dinyatakan positif COVID supaya tidak menularkan penyakitnya kepada orang-orang yang masih sehat.
itulah bentuk proteksinya. Jadi isolasi mandiri itu adalah salah satu contoh bentuk proteksi supaya orang yang sudah dinyatakan sakit COVID ya, positif COVID, tidak menularkan penyakitnya itu kepada orang yang masih sehat. Nanti isolasinya itu bisa dilakukan di rumah, atau yang sekarang ini seperti yang dilakukan di Jakarta itu tempatnya akan dipindahkan ke Wisma Atlet ya. Jadi tidak lagi di rumah tapi di Wisma Atlet supaya dia lebih terkontrol oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya early diagnosis and prompt treatment atau menegakkan diagnosa dan pengobatan yang cepat dan tepat. Pada tahapan ini, pada tingkatan ini itu dilakukan pengobatan yang segera dan tepat, ya, sekaligus melakukan penelusuran terhadap kasus-kasus penyakit tertentu. Nah, kembali saya contohkan COVID ya, di masa pandemi COVID-19 ini kan ada satu istilah juga yang cukup populer, ada yang namanya tracking dan tracing. Nah, tracking dan tracing ini kan itu usaha penelusuran pada orang-orang yang pernah kontak dengan penderita COVID. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika ketahuan orang-orang yang pernah kontak dengan penderita COVID, itu diharapkan bisa langsung diobati ya, dengan cepat, dengan tepat. Atau contoh lain misalnya seorang ibu hamil yang memiliki gejala anemia, segera diberikan tablet FE dan dianjurkan untuk makan makanan yang mengandung zat besi. Kemudian yang keempat, ada yang namanya disability limitation. Ya. Dari namanya saja, maka jelas poin keempat dari tingkatan pencegahan ini adalah usaha yang dilakukan supaya seseorang atau sekelompok orang yang menderita penyakit tertentu itu penyakitnya tidak bertambah parah atau bisa dikurangi potensi kecacatan yang akan timbul. Misalnya dengan memberikan kursi roda ataupun tongkat kepada orang yang kakinya cacat, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya rehabilitation. Rehabilitation itu adalah upaya pemulihan kesehatan pada diri seseorang supaya dia bisa segera kembali ke komunitasnya. Nah, ini contohnya ini masih hangat ya sekarang. Kalau Anda ikuti infotainment itu 2 minggu atau 1 minggu yang lalu itu penyanyi Reza kan tertangkap ya karena mengkonsumsi narkoba. Baru-baru BNN mengabulkan permohonan rehabilitasinya. Kenapa si Reza itu melakukan permohonan rehabilitasi? Supaya dia bisa sembuh dari adiksi atau dari ketergantungan terhadap narkoba dan kemudian bisa kembali ke komunitasnya lagi. Nah, itu contoh dari rehabilitasi misalnya. Tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian ada definisi tentang penyakit menular. Menurut para ahli, penyakit menular itu adalah penyakit yang bisa ditularkan. Apa artinya? Artinya penyakit menular itu adalah penyakit yang bisa berpindah dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya, atau melalui perantara. Nah, itu artinya kalau kita bicara penyakit menular, maka dalam penyakit menular itu ada agent atau ada penyebab penyakit yang dia hidup, agent itu hidup dan bisa berpindah dari satu host. Host itu adalah inang atau organisme
tempat penyakit itu, ya, bisa manusia, bisa makhluk hidup. Nah, agent ini nanti yang menjadi penyebab penyakit. Ya. Agent itu ada beberapa, ada 6. Yang pertama, virus. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, misalnya influenza, ya, dan lain-lain. Kemudian rickettsia. Rickettsia ini binatang penggerak, misalnya tikus. Ada penyakit yang disebabkan oleh rickettsia, misalnya tipes. Kemudian ada bakteri, misalnya disentri, penyakit disentri. Kemudian ada protozoa, misalnya penyakit malaria, disebabkan oleh protozoa, atau filariasis, dan lain-lain. Kemudian ada penyakit yang disebabkan jamur, misalnya panu, kudis, kurap, atau yang disingkat dengan PKK. Kemudian ada juga penyakit yang disebabkan oleh cacing, misalnya cacing tambang, cacing kremi, cacing pita, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah agent penyebab penyakit tadi kalau kita bicara penyakit menular. Nah, agent ini hidup dan bisa berpindah dari satu host ke host yang lain. Oke. Nah, kalau kita bicara proses penularan penyakit itu adalah sesuatu yang kompleks, ya. Tapi kita coba jadi ini bagan proses penularan penyakit. Tentunya ini bagan yang sederhana. Dalam kenyataannya proses penularan penyakit itu jauh lebih kompleks dari bagan ini, ya. Tetapi intinya kalau kita bicara proses penularan penyakit, maka akan melibatkan 3 komponen. Yang pertama sumber penularan, ya, atau namanya itu reservoir. Kemudian yang kedua host, inang atau pejamu, ya, organisme tempat penyakit itu nanti tumbuh, ya, makhluk hidup, ya. Jadi manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya, tapi kita spesifik manusia saja. Kemudian mode of transmission atau cara penularan. Nah, kalau kita bicara sumber penularan, bisa berasal dari penderita, orang yang sakit, bisa dari binatang yang sakit, ya. Beberapa waktu yang lalu kan ada flu burung, ya, atau SARS dan seterusnya. Bisa juga berasal dari tumbuhan atau benda, ya, tumbuhan atau benda. Nah, jadi sumber penularan itu bisa juga berasal atau medianya bisa berasal dari benda atau tumbuhan. Nah, kemudian kalau kita bicara host, maka kita bicara keadaan umum dari host itu sendiri. Misalnya umur, jenis kelamin, riwayat penyakit terdahulu, dan lain-lain. Umur tertentu itu mengakibatkan risiko terkena penyakit tertentu juga semakin besar. Ya. Kemudian kalau kita bicara pejamu, kita bicara kekebalannya, imunitasnya, ya, berkaitan dengan itu status gizinya dan keturunannya. Ya. Jadi karena ada penyakit tertentu itu semakin beresiko menimpa seseorang ketika misalnya dia berasal dari keturunan tertentu, misalnya. Nah, kemudian cara penularan atau cara masuknya sumber penularan tadi ke host. Nah, bisa melalui kontak, baik itu kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung misalnya dengan penderita, ya, seseorang yang dinyatakan sakit tertentu, atau melalui tidak langsung, tidak melalui penderitanya langsung, misalnya. Ada beberapa media misalnya bisa lewat alat makan, alat minum, ya. Contoh hepatitis, ya. Hepatitis itu bisa menular ketika misalnya
kita makan dari piring penderita hepatitis misalnya, bisa menularkan itu. Nah, kemudian cara penularan yang kedua bisa melalui inhalasi. Inhalasi ini penularan yang terjadi melalui udara atau pernapasan, misalnya penyakit TB. Ya. Kemudian yang ketiga infeksi. Infeksi bisa melalui penularan melalui tangan, makanan ataupun minuman ya, makanan ataupun minuman bisa infeksi. Kemudian ada cara penularan yang keempat, yaitu melalui penetrasi pada kulit. Nah, misalnya cacingan ya, cacingan itu bisa terjadi karena adanya penetrasi cacing dengan tubuh kita atau kulit kita. Kemudian gigitan nyamuk, misalnya gigitan nyamuk malaria bisa mengakibatkan kita kena malaria, vektor nyamuk tadi, gigitannya bisa membuat kita kena malaria. Atau ada juga bisa melalui luka, misalnya, ada penyakit yang bisa menular melalui luka, ya, misalnya tetanus. Misalnya. Nah, kemudian cara penularan yang lain itu bisa melalui plasenta, ya, infeksi melalui plasenta dari seorang ibu ke janinnya misalnya. Nah, inilah kurang lebih beginilah penjelasan sederhana proses penularan penyakit. Nah, kemudian tadi kan saya sudah menjelaskan penyakit menular. Nah, sekarang kita lihat apa itu penyakit tidak menular. Nah, dari definisi ini, ya, jelas bagi kita bahwa penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang penyebabnya bukan mikroorganisme. Jadi bukan penyakit tidak menular itu tidak disebabkan oleh 6 jenis agent tadi. Bukan karena virus, bukan karena protozoa, bukan karena rickettsia, bukan karena bakteri, ya, bukan karena jamur, ya, bukan karena cacing. Tetapi karena apa? Penyakit ini biasanya terjadi karena pola hidup, lifestyle yang kurang bagus. Misalnya merokok, ya, atau minum-minuman keras, atau misalnya penyakit turunan, cacat fisik, atau misalnya gangguan kejiwaan. Nah, jadi penyakit tidak menular itu, ya, lebih cenderung terjadi karena adanya interaksi antara agent. Tentunya agentnya bukan agent penyebab penyakit infeksi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yang 6 itu. Tapi agent yang non-living agent, ya. Bukan agent yang sifatnya seperti 6 komponen tadi. Ya. Selain interaksi antara agent dengan manusia, penyakit tidak menular juga itu terjadi karena interaksi antara agent, manusia, dan lingkungan. Ya, misalnya ya saya kasih contoh gini, ilustrasi begini. Anggaplah agentnya itu adalah rokok. Terjadi interaksi antara manusia dengan rokok. Interaksinya dalam bentuk manusia menghisap rokok. Ya. Nah, kemudian interaksi itu melibatkan juga lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar manusia tadi ini ternyata semuanya perokok. Maka interaksi antara rokok tadi dengan manusia dan lingkungan sekitar itu pada akhirnya ketika berlangsung dalam waktu yang lama bisa menyebabkan si manusia ini menderita penyakit kanker paru-paru. Tetapi agen yang dimaksud bukan agen yang hidup ya, dalam tanda kutip. Tidak seperti jamur, bakteri, virus, dan lain-lain. Contoh seperti itu ya. Nah, sekali lagi, penyakit tidak menular itu pada umumnya disebabkan karena pola hidup yang kurang bagus, lifestyle yang tidak terlalu bagus. Ya.
Oke, kemudian ini beberapa karakteristik dari penyakit tidak menular atau ciri khas dari penyakit tidak menular. Yang pertama, penularan penyakit pada penyakit tidak menular itu tidak melalui suatu rantai penularan tertentu. Ini berbeda dengan penyakit menular. Kalau penyakit menular itu jelas kelihatan dia punya rantai penularan. Ya. Misalnya penularan dari agent tadi ke manusia, itu jelas. Tapi penyakit tidak menular itu seringkali atau tidak jelas rantai penularannya. Ujuk-ujuk atau tiba-tiba orang itu kena penyakit tertentu. Ya, misalnya stroke, ya, atau kanker paru-paru, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, masa inkubasinya itu panjang dan laten. Ya, laten itu tidak kelihatan. Jadi seringkali dia tidak kelihatan. Nah, ilustrasi yang sering dipakai itu misalnya gini, jangan berpikir kemudian hari ini ada sekelompok orang yang makan contoh, kemudian hari ini juga dia kena stroke atau jantung. Tidak, itu nanti akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi stroke-nya atau kena penyakit jantungnya dia itu tidak ujuk-ujuk setelah makan coto misalnya. Ya, itu berlangsung dalam waktu yang lama. Kemudian keberlangsungan penyakitnya itu disebut dengan kronis. Dia berlarut-larut. Ya, dia lama berada dalam tubuh kita gitu. Ya, berlarut-larut. Kemudian seringkali kalau kita bicara penyakit tidak menular itu ada kesulitan diagnosa. Ya, jadi kadang-kadang gejalanya seperti ini, tapi kita atau tenaga kesehatan itu tidak mengalami kesulitan dalam menegakkan diagnosanya. Bedanya dengan penyakit menular. Gitu. Meskipun seringkali juga penyakit-penyakit menular tertentu itu seringkali juga ada kesulitan diagnosa. Tetapi pada umumnya kesulitan diagnosa itu banyak terjadi pada penyakit tidak menular. Ya. Kemudian yang kelima, variasinya luas. Ya, jadi bentangannya luas. Kalau kita bicara penyakit tidak menular, dia tidak berada dalam spektrum yang sempit, tapi dia berada dalam variasi yang luas, spektrumnya luas. Ya. Jadi seringkali satu penyakit tidak menular itu nanti bisa menimbulkan banyak penyakit lain. Contoh, kalau seseorang menderita diabetes mellitus, itu nanti akan ada pengaruhnya misalnya ke mata, atau ke jantung. Ya. Nah, kemudian seringkali juga bisa mengakibatkan stroke dan lain-lain. Nah, itu variasinya luas. Kemudian yang keenam, nah ini yang paling repot ini. Biayanya tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Jadi kalau seseorang sudah terkena penyakit tidak menular tertentu, misalnya penyakit jantung, nah biaya akan menjadi mahal. Biaya akan menjadi mahal. Kalau seseorang sudah terkena penyakit menular tertentu, misalnya penyakit jantung, dan kemudian itu mau dicegah, itu biayanya sudah sangat mahal. Beda misalnya ketika seseorang itu masih sehat atau sekelompok orang itu masih sehat, nah biayanya akan lebih murah. Makanya ada ungkapan yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kenapa seperti itu? Karena biaya pencegahan atau preventif itu akan selalu lebih murah biayanya dibandingkan kuratif atau pengobatan. Akan selalu lebih mahal biayanya ketika seseorang sudah jatuh sakit dibandingkan ketika dia masih sehat. Nah, yang terakhir, kadang-kadang penyakit tidak menular itu penyebabnya multikausal. Bahkan tidak jelas, seringkali tidak jelas. Ya. Jadi misalnya ada orang yang hari ini, minta maaf, mengalami gangguan jiwa. Nah, kadang-kadang itu penyebabnya jadi banyak, multikausal. Ya. Bisa misalnya gangguan jiwanya itu karena masa kecilnya yang tidak terlalu bahagia. Bisa misalnya juga gangguan jiwanya timbul karena
ada keinginan-keinginan tertentu yang terpendam, yang orang lain mungkin tidak mengerti, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ini agak beda kalau kita bicara penyakit menular. Penyakit menular itu biasanya penyebabnya jelas. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.